Oke, saya mulai kembali, saya ulangi. Jadi pertemuan pada hari ini tujuannya adalah kita silaturahmi sekaligus wawancara singkat. Apa itu posbaku? Dan nantinya Adi kalau lulus seleksi akan ditempatkan di Pengadilan Negeri Watampone, berkantor tiap hari di sana dan mengikuti arahan dari sana. Dan keunggulannya tidak menutup kemungkinan ke depan Adi bisa jadi diangkat derajatnya menjadi P3K. Ya itu ke depannya. Karena kenapa? Peraturan sekarang kan bisa saja berubah-ubah ya dari Jakarta. Oleh karena itu ya yang namanya seleksi ya paling tidak ada pengalaman lah, paling tidak misalnya berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah wawancara singkat pada hari ini kita nanti akan ada tes komputer. Ya, kenapa harus tes komputer? Karena nanti ada pencari keadilan data. Ya nanti kita sendiri yang repot. Makanya kita tes komputer. Dan jadwalnya tempatnya tidak serta-merta di sini. Kemarin ada beberapa orang yang kami sudah tembakkan, ada beberapa orang S2 master hukum, itu tempatnya bukan di sini, di kota kita laksanakan. Dan alhamdulillah kita pada hari ini di sini. Jadi tempatnya ada beberapa tempat. Ya, itu sengaja kita acak supaya calon peserta ini tahu sendiri loh di sini lagi diadakan. Jadi saya akan bicara sedikit ya terkait dengan posbaku. Jadi posbaku ini memang direkrut itu adalah yang calon-calon dan yang sudah bergelar sarjana hukum. Tujuannya apa? Adalah kalau ada masyarakat nanti yang datang di pengadilan pencari keadilan, entah itu mau mengurus perubahan wali nama atau layanan jasa konsultasi hukum, nanti diarahkan oleh pegawai lain ke ruangannya ibu semua, bapak semua, adik tak? Ya, jadi apa tujuannya di sana? Itu layanan pos bantuan hukum itu diberikan oleh Mahkamah Agung kepada masyarakat yang akan bertanya. Ya, jadi begitu. Jadi nanti saudara itu duduk di PTSP, pelayanan terpadu sistem terpadu. Jadi di sana ada kamar, ada ruangan staf untuk pidana, perdata, umum, orang sengketa, ada posbaku. Jadi kalau masyarakat bertanya tentang konsultasi, nanti pegawai itulah yang mengarahkan ke kita bahwa misalnya dia posbaku, pos layanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Watampone. Inilah yang dibuka ya. Itu seperti itulah gambarannya ke depan. Jadi seleksinya di sini dan seleksinya itu nanti ada beberapa tahap. Seleksi terakhir itu tidak menutup kemungkinan dilaksanakan di pengadilan langsung. Ini namanya pra-seleksi. Makanya kita seleksi dulu siapa sih teman-teman yang agak-agak bisa lah. Nah, kenapa? Karena kita sudah tahu semua yang namanya kerja itu kan tidak semudah itu yang kita ceritakan, butuh proses, toh? Karena namanya seleksi ya seleksi, diselek, ya itu. Tapi saya kira insya Allah semoga ada beberapa orang yang diterima, semoga kita menjadi pemenang, menjadi keluar dari itu. Itulah mungkin cikal bakal dari posbaku. Jadi sebelum saya lanjut, siapa nama tak? Aisyah, coba kita ceritakan, ada pernah pengalaman kerja tak? Belum pernah, sarjana baru ya? Nah, berarti Anda tertantang, sebenarnya bagus, belum ada pengalaman. Mungkin siapa namanya? Andi Samsiar ya? Iya. Kalau bicara yang keras-keras, nanti kalau ada masyarakat datang di pengadilan, nanti apalagi kalau orang tua nanti bilang, apa kita bilang Pak? Harus lantang suara. Meskipun bodi kita kecil, tapi suara harus lantang. Kenapa? Supaya mereka dengar. Nah, itu salah satu layanan. Karena kalau kita menjadi sebagai staf administrasi, kita sendiri yang tidak tahu apa itu staf administrasi. Ya, jadi staf administrasi itu memberikan layanan kepada orang. Bagaimana orang itu bisa puas terhadap apa yang kita berikan layanan. Inilah yang digaji oleh negara. Bukan saudara yang digaji untuk duduk datang dia pulang. Tidak. Inilah. Nah, staf itu bicara dengan baik, bertutur kata, etika sopan santun, layanan-layanan yang lain. Inilah. Dan bergengsi nanti di sana karena kita itu ruangannya full AC di sana. Oke. Coba ceritakan apa pengalamannya. Pernah enggak bekerja sebelumnya? Pernah Pak. Iya, di mana? Iya, kita sarjana apa? Sarjana hukum, ya. Memang kalau di posbaku itu yang diperlukan sarjana hukum, karena kan hukum itu paling tidak dia sudah dapat ilmu dasarnya. Toh? Karena sarjana lain pasti dia ngambang apa itu. Makanya ini. Nah, yang daftar sini ada S2, master hukum, ada sarjana hukum, ada juga sarjana hukum Islam. Ya itu.
Oke. Di mana pernah bekerja? Ya, Di kafe. Ya. Waktu sementara itu sambil kerja juga. Iya, pengalaman ya. Berapa tahun di sana? 3 tahun. 3 tahun ya. Ya. Pengalaman itu kan pengalamannya di bidang wirausaha ya. Nah ini bukan ini nanti di bidang kantor. Iya, Pak. Ya seperti ASN begitu. Kurang lebihlah seperti itu. Ya. Kemudian Bapak siapa namanya? Pak Andi Herman. Ada pengalaman Pak Andi Herman? Anda bekerja sebelumnya atau bagaimana? Belum pernah. Terikat waktu Pak belum ada yang pernah, tapi kalau magang dan Ya, magangnya di mana? Coba di jelaskan. Bawaslu Kota. Ya. Bawaslu Kota. Oh, di Bawaslu ya. Terkait dengan apa di sana ditempatkan saudara? Sumber daya manusia, SDM. organisasi sama keuangan. Ya, oh keuangan ya. Ya. Kalau di sana nanti ya tidak ada keuangannya karena dia pelayanannya ya. Kalau keuangannya kan nanti sudah lewat di pendaftarannya dan dia harus dicari sarjana ekonomi. Iya. Ya inilah kita di Indonesia begitu saya lihat. Kalau keuangan, kalau pemerintahan yang bonafit itu pasti sarjana ekonomi. Kalau terkait dengan layanan hukum pasti sarjana hukum. Tidak mungkin sarjana pendidikan, itu rancu. Ya, kalau di Indonesia begitu saya lihat. Itu ketentuannya. Oke. Kemudian yang kedua, ini sekaligus wawancara ya, nah, singkat lah. Coba uraikan Ibu Amanda kegiatan sehari-hari. Mungkin pagi, siang, sore, malam, gitu. Silakan. Kegiatan ini belum dipersiapkan kerjaan, baru bisa kenyataannya dulu lah. Nanti mau kita mau tahu, oh ini kegiatannya seperti ini. Coba Ibu silakan. Seperti biasa kalau pagi itu mencuci, memasak, kalau siang sih enggak ada. Iya, enggak ada ya. Kalau malam terus Oke. Coba Andi Herman. Sebenarnya kalau untuk kegiatan hari-hari belum terlalu menentu Pak, karena ada beberapa usaha juga, usaha-usaha kecil begitu, baru ada beberapa ini partner kerja kecil-kecilan begitu. Iya. Jadi untuk hari-harinya kadang di rumah, kadang keluarnya itu tidak pasti, kadang di siang, pagi atau malam tergantung panggilan begitu. Usaha apa itu UMKM ya? Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, berikut. Coba diulangi lagi deh, coba Yuda Tata. Nama saya bersaudara sekian, kegiatan saya, hobi saya begini, tempat dilahirkan begini, sekolah SD tamat, selesai SD, SMP, SMA, kuliah di mana? Ya coba silakan. Perkenalkan, nama saya Kesi Amanda Putransono. Saya bersaudara 3 orang. Saya beralamat di Jalan Gunung Kelabat. Saya bersekolah SD di SD 25 Senjai. Terus saya SMP di SMP Negeri 4 Watampone. Saya bersekolah SMA di SMA Negeri 3 Watampone. Dan saya kuliah di Universitas Samsudin tahun 2023. Oke, berikut. Perkenalkan, nama saya Andi Syamudi Ardonosari. Saya 9 bersaudara. Saya Status juga ya, sudah berkeluarga kah, belum status saya kah? sudah berkeluarga. Saya lahir di Pasiko, kemudian setelah menikah saya pindah di Pasiko di Bajo. Anak berapa? 2 Pak. Samsidan di Syamudi deh Pak. Syamudi deh. ada berkas teman-teman yang pegang belum disempatkan. Ada sama dia. Saya sekolah di SD Negeri 3 Rejo. Kemudian waktu
Silakan perkenalkan diri. Dari dulu Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Adi Herman, saya lahir di Bone, alamat di Jalan Kiai Haji Agus Salim, sekolah SD di SD MTS 375 Bone, SMP itu di MTS 1 Bone, SMA di Man 1 Bone, baru untuk institut itu di IAIN Bone lulusannya. Untuk statusnya masih belum nikah. Ya, baru saya masuk ke pertanyaannya. Ya, ini terkait dengan layanan Pospaku Pengadilan. Mulai dari Jerman. Coba jelaskan yang Jerman, apa yang kita ketahui tentang hukum pidana? Hukum pidana hukumnya mengatur terkait hal-hal yang mengatur terkait dengan tindak pidana orang-orang yang menindak hal yang dilakukan pelanggaran tindak pidana itu. Misal contohnya itu seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya, Pak. Ya. Lanjut. Sebelum ditambahkan cukup. Cukup. Kalau saudara coba apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah hal-hal yang mengenai mengatur tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya. Ya, coba saudara. Hukum pidana itu meliputi kejahatan yang mengarah ke tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, Itu ya, jadi harus kita paham. Oke, berikut saya mulai. Apa itu hukum perdata? Apa itu hukum perdata? Pernah dipelajari kan semuanya? Ya, silakan. hukum yang meliputi sifat privat seperti perceraian, tanah, dan Coba saudara, apa itu hukum tata usaha negara? Hukum tata usaha negara adalah hukum yang bersifat Ya, lupa. Ingat ya, kalau orang diwawancarai, dimanapun itu kalau mau bertanya ini Pak berarti ini Pak menjawab. Jangan langsung hantam. Itu kriteria tata cara untuk wawancara. Dimanapun kita wawancara, ini Pak menjawab. Jadi tambah. Oke, berikut. Coba apa yang Anda ketahui hukum administrasi negara? Iya, Pak. Jawab. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur terkait dengan pelanggaran administrasi. Apakah ada hak-hak yang melanggar terkait dengan keputusan atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi lainnya yang melanggar yang kurang lebih ada hal-hal yang terlanggar pada pihak yang mengajukan terkait dengan surat keputusannya, Pak, terkait dengan aturan yang mengaturnya untuk hukum administrasi negara di Undang-Undang Administrasi Negara, dia lebih kepada pelanggaran administrasi, bukan kepada pihak kepada orangnya. Iya ya, oke. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi harus kita itu klasifikasi. Yang mana pidana, perdata, mana tata usaha, mana administrasi. Jangan digabung-gabung. Nah, oke, berikut. Yang tahu angkat tangan ya, ini rebutannya. Angkat tangan aja, ini aja. Ada nggak yang tahu apa perbedaan kepanjangannya dulu KUHP dengan KUHAP? Ya, silakan. izin menjawab. Satu hukum apa? Hukum perkawinan. Santai aja ya, jauh santai di lisan.
KUHP? Kitab undang-undang hukum pidana. Ya, kalau KUHP Kitab undang-undang hukum acara pidana. ya, jadi itu kalau KUHP itu undang-undangnya di situ, orang melakukan ancamannya berapa ada di situ. Kalau di KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana itu menyangkut tentang prosedur, tata cara, kapan bisa orang ditangkap, kapan orang bisa ditahan. Nah, dan di situ tidak ada ancaman, yang diancaman itu di KUHP. KUHP itu tata caranya, ya kan? Nah, sama dengan Anda datang ke sini naik motor, itu KUHP-nya. Tata caranya yang datang ke sini naik bensin, perjalanan, itu namanya tata caranya. Jadi beda itu ya. Jadi nanti di pengadilan nanti pasti berhubungan dengan itu, tidak bisa tidak karena kan namanya pengadilan itu ya. Nah, tapi nanti tetap bisa belajar di sana. Oke. Nah, saya lagi angkat sebuah kasus ya, yang tahu itu angkat tangannya bisa jawab. Cermati soalnya ya, kan ini memicu. Nah, ada sepasang suami istri menikah. Ada sepasang suami istri menikah, tetapi si laki-lakinya ini memiliki harta sebelum menikah. Setelah menikah, perjalanan pernikahan 10 tahun, cerai. Pertanyaan saya, apakah apakah namanya harta yang suami tadi itu? Ya. Izin menjawab Pak, itu adalah harta bawaan dari suaminya Pak, jadi tidak bisa digugat. Ya. Coba kalau kita Bisa sama. dia samanya Pikiran saya bagaimana? sih, Pak. Ya, kalau sama disebut juga, dijelaskan Iya, juga. Pak. Nah, Kalau menurut saya itu Pak, saya sama mantan istri itu tidak bisa digugat karena itu adalah harta dari suami sebelum dia menikah. ya begitu. Iya. Kalau saudara, Ya Pak, untuk kasusnya terkait dengan harta dari suami sebelum menikah itu kurang lebih sama, jadi masuk harta bawaan pribadi karena dia setelah menikah uang bersama itu masuk harta bersama Pak. Jadi beda status hartanya. ya. Jadi kita mengatakan harta apa namanya tadi? Bawaan. Bawaannya. Iya. Jadi harta bawaan. Si istri tidak boleh mencampur. Kenapa? Karena sudah ada yang hartanya orang sebelum menikah. Kecuali, itulah hukum, pasti ada pengecualian. Ada yang tahu pengecualiannya? Ada yang tahu? Kecuali diperjanjikan pada saat ijab kabul. Si suami ini punya banyak harta. Sebelum dan setelah menikah, ijab kabul diperjanjikan tuangkan dalam bentuk kertas di depan Pak Penghulu bahwa apabila besok lusa harta ini menjadi harta bersama. Bisa saja kalau diperjanjikan. Kalau tidak diperjanjikan itu tidak bisa, gitu ya. Oke, itu ini ilmu tambahan juga sebenarnya kita kuliah juga di sini, kuliah singkat. Ya, sambil nilai-nilai kan. Ya itu ya, jadi seperti itu. Harta bawaan itu tidak bisa digugat, tetapi ada kecualinya kalau diperjanjikan. Makanya istri yang cerdas dapat orang kaya, orang tua kaya banyak harta, diperjanjikan dia punya hak. Karena ada perjanjian, namanya perjanjian nikah. Ikut nih hartanya, berapa kesepakatan nanti. Nah itu, kecuali diperjanjikan. Ini saya lagi bicara hukum Islam, ya. Nah, kemudian coba apa pengertian daripada harta gunung ini? Harta gunung ini adalah harta yang dimiliki suami istri saat di masa pernikahan Pak. Jadi harta gunung ini adalah kumpulan harta yang dimiliki suami istri pas pernikahan. Mungkin kurang menjelaskannya Pak. Kurang lebih dia harta bersama suami istri Pak. Jadi kalau seterusnya nanti akan didapatkan ketika mereka cerai.
Iya, cerai itu kan ada dua, cerai hidup, cerai mati. Iya. Pasti cerai orang, nggak bisa cerai mati. Nah, cuma yang terjadi sekarang banyak cerai hidup. Nah, itu. Oke. Coba saudara jelaskan, Anda sudah menikah. Coba apa itu harta bersama? Harta bersama adalah harta bersama itu adalah harta yang dimiliki sepasang suami istri, Pak. Sepasang yang dimiliki. Nah, kalau saudara, saudari? Ya, jadi harta bersama itu Tondi juga harta gonogini. Harta gonogini itu, harta bersama itu harta yang diperoleh pada saat pernikahan dimulai sampai dia cerai. Itu bisa dibagi. Bagaimana pembagiannya kalau ada anaknya? Ada anaknya 1 atau 2. Misalnya dia pada saat pernikahannya itu dia punya mobil 2 juga rumah. Bagaimana pembagiannya itu kalau cerai nanti harta bersamanya itu? Coba lihat mana. Jawab aja sesuai dengan pendapat Anda. Diambil sama suami atau dipanggil diambil sama istri? Tergantung ini, Pak. Nah, tergantung apa? Cerai apa? Cerai hidup lah. Cerai hidup. Jadi ceritanya ini mencoba suatu ini. Suami menikah dengan istri. Selama pernikahan itu dapat 4 harta. Dia beli 2 rumah dengan tanah, beli 2 mobil, 4 toh. Nah, di kemudian hari dia cerai hidup dan ada anaknya 1. Bagaimana pembagian warisannya? Pernah tuh belajar hukum kewarisan Islam di kampus toh? Iya. Bagaimana pembagiannya? Pengajuan sampai pengajuan untuk harta bulan ini terkait dengan saya kurang tapi dari pendapat saya terkait mungkin pembagiannya di seperduanya, Pak. Jadi istri bisa juga bisa dapat 1 rumah dan 1 kendaraan. Terkait dengan anak tetap ada hak yang harus mantan suami untuk berikan. Kalau untuk ini rumah dan kendaraan ini tetap akan diberikan kepada suami, tergantung nanti hasil keputusan pas di pengadilan yang bilang pembagiannya. Kalau untuk pembagiannya 2 anak. Bagaimana pembagiannya? Mungkin bagi ratanya. Ingat ya, kalau hukum itu tidak bisa kita mengatakan mungkin itu bahasa yang tidak pasti. Iya. Makanya kalau orang hukum pacaran itu harus pasti. Kenapa? Karena namanya pasti 1+1 pasti 2. Beda kalau orang ekonomi itu berubah karena dia pebisnis. 1+1 itu bisa 5. Jawabannya 1+1 itu bisa 3. 1+1 bisa 10. Nah, pertanyaannya kenapa bisa begitu? Orang ekonomi menjawab 1 Pak suaminya, 1 Pak istrinya. Dia kawin menikah 10 tahun dapat anak 5, berarti kan sudah 7. Nah, itulah kepemikiran orang ekonomi. Tapi orang hukum tidak. 1+1 wajib 2. Pasti. Tidak boleh mengambang-ngambang, memberikan penjelasan yang pasti. Itulah ciri khas orang hukum. Kalau yang orang lain tidak, jurusan yang lain tidak. Nah, ini harus kita paham bahwa kalau kita itu orang hukum itu bicaranya harus jelas, pasti. Tidak boleh kayak seperti sarjana lain, nah, memang begitu. Oke. Baik, lanjut ya, pertanyaan saya jawab sedikit. Nah, ini mengenai tanah, ini biasa terjadi di pengadilan. Kalau misalnya saya masyarakat nanti bertanya, kita cukup seleksi dari pengadilan, misalnya ada tanah saya bersaudara misalnya 3 orang kakak saudara, tetapi orang tua saya sudah meninggal semua. Karena adanya pembagian warisan tanah itu tidak adil menurut saya mau gugat. Di mana saya gugat? Coba dijawab.
pengadilan negeri. Kalau itu tadi soalnya toh. Nah, kalau misalnya saya punya itu tadi, saya tiga bersaudara, orang itu sudah tinggal. Ada harta tapi sudah dibagi, sayangnya tidak adil. Saya kan keberatan sebagai anak juga kan. Di mana saya gugat itu? Di pengadilan mana? Agama. Nah, kalau kita pengadilan, kalau adik Firman pengadilan negeri. Nah, ya. Jadi yang benarnya kalau mengenai tanah kewarisan itu digugatnya di pengadilan agama. Kalau kita orang Islam. Tetapi kalau kita orang non-Islam, Kristen, maka dibagi di pengadilan negeri. Makanya nanti kalau mau di situ tanya dulu, ada bertanya, mau bertanya Pak ini dari kampung ini, ada saya punya muka maguga. Pegawai pengadilan silakan di situ pos baku. Ada lebih dulu di situ pakai baju dinas, itu AC. Kenapa Pak ada yang bisa dibantu? Nanti bertanya. Nanti kita bilang oh digugat di pengadilan negeri Pak. Padahal kamu tidak tahu. Ini orang Islam atau tidak? Ini namanya kompetensi absolut. Tidak bisa diterima karena ada orang Islam pembina agama. Inilah nanti soal seperti itu. Kayak di pasal hari kan ditanyakan apa? Ini pertanyaan terakhir lagi nah. Ini terkait dengan pidana lagi, pidana. Kalau misalnya saya punya rumah, ini bagus perhatikan. Saya punya rumah, tetangga saya punya mangga, tapi tetangga saya itu punya mangga di garasi di pekarangan. Buahnya ini nyolok ke tanah saya. Kemudian saya ambil itu. Nah, yang menurut saudara itu, apakah itu masuk pencurian atau tidak? Coba dia menjawab. Dengan status kalau dia mungkin kalau dari perspektif Islam itu sah saja karena sudah masuk di wilayah rumah tangga. Baru kalau dari perspektif tadi saya mengatakan perspektif pidana dia masuk pencurian karena bukan hak miliknya Pak, kecuali dia diberikan sama yang punya. Itu menurut Anda. Coba saudara. Saya ini bukan tindak pencurian karena itu sudah masuk ke wilayah Bapak. Maksudnya pada pertanyaan saya masuk pencurian itu tidak? Tidak. Oke, alasannya? Alasannya karena sudah masuk ke wilayah rumah Bapak. Kalau saudara? Kalau menurut saya sih Pak, kalau menurut tindak pidana itu masuk Pencurian. Jadi ini sebenarnya ini masalah ini mirip-mirip. Mau dibilang perdata atau perdatanya, karena kan tanah aku. Atau andai kan tanah saya ambil, nah itu ada perdatanya di situ. Namanya perbuatan melawan hukum. Ya, kan? Nah, tapi kalau kita melihat dari aspek pidana, itu pidana. Kenapa pasal 3 dan 2 itu barang siapa mengambil barang, membayar barang orang lain, itu bukan barang kita, sebagian atau seluruhnya. Itu masuk kategori pencurian. Seperti itu ya. Jadi seperti itulah nanti kejadian-kejadian di sana. Jadi saya kira deh ya itu saja karena saya juga ada kegiatan lain di lapas. Jadi saya kira untuk wawancara singkat pada hari ini dan silakan ada sesuatu di sana. Dan misalnya kedepannya tinggal kita tes komputer. Nanti sebuah WA group tes komputer, nanti tes mengetik ada peringatan. Nanti diinfokan gitu ya. Jadi saya akan selesai dan nanti kalau misalnya mengikuti seleksi berikutnya, nanti pertanyaannya seperti itu di pengadilannya dulu. Ya, karena nanti ada tes terakhirnya di sana. Paling tidaklah pengalaman besar. Semoga bisa berjuang. Oke.
Oke, saya kira demikian cukup deh ya untuk kali ini. Dan tadi pertanyaan tadi itu memang kita sengaja bagi-bagi, dan kalau terlalu banyak nanti bingung penuh. Nah, oke, sebelum saya tutup, ada biodata yang mau diisi ya. Nah, di sini setelah diisi sudah bisa bikin pulang. Jadi ini letak saya sudah tahu, oh ini begini kemampuannya. Ini selanjutnya komputer lagi, karena pasti sana berkaitan dengan mungkin. Tapi tadi kan saya lihat itu materinya tidak. Tidak ada materi baru sekarang deh. Beda dengan waktunya habis di sini dulu. Ada di Polpenta. Tidak ada. Bisa minta tolong mungkin di depan minta. Jadi kasih kembali. Di sini kita buat. Nanti kembalikan deh ya, harusnya bawa pulpen, seharusnya. Mana yang tadi kali? Andi Herman bawa? Iya, mari. Sarjana di sini sarjana. Bisa mungkin di store file. Itu juga dia tata supaya nanti menjadi tambah. Setelah ini nanti balik kali ada lagi upah seperti yang tak tahu lah dari rumah. Oke, terima kasih. Silakan. Tulis santai aja deh ya, terus. Ini sih saja dulu letaknya.